dan sepi, katanya sepi. Sendirian aku di gerbang 3. Kayaknya tadi yang lainnya juga sepi. Jadi ini kan aku balik belum ada pelarangan ya. Pelarangan terakhir kan mulai tanggal 6 Mei. Dan ini masih tanggal 23 April. Jadi masih nggak apa-apa. Dan ini aku tadi sebelum naik kereta udah melakukan tes Genos untuk COVID-19 di stasiun Malang langsung. Bentar nunggunya kayak sekitar 10 menit. Dan hasilnya mana ya? Oh, negatif, tuh ada tulisannya negatif. Baru kita cetak si tiket KAI-nya, terus baru bisa masuk. Kalau yang mau tes rapid itu bisa langsung juga, cuman kalau rapid itu kalian harus nunggu kayak sekitar 15 menit sampai 20 menit gitu. Dan bisa dilakukan H-1. Kalau Genos kan cuma berlaku sehari, jadi nggak bisa. Jadi pas mau berangkat di OT on the spotnya kalian baru bisa tes kayak gitu. Dan sepi banget di gerbong. Ini aku di gerbong ketiga, tapi tadi waktu aku ngelewatin gerbong-gerbong sebelumnya juga sepi. Ini di gerbong kayak cuma isi berapa biji orang gitu doang. Oke, semoga perjalanan kali ini aman dan selamat dan menyenangkan ya. Aku kayaknya mau nonton aja biar nggak kerasa. Dari Malang ke Cepu itu perjalanan dari sini kan jam 11 lebih 50. Terus sampai Cepu itu jam 16.29 atau 26 anjir. Jadi 4,5 jam. Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Ratu, Propo, Semarang Poncol, Wuleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jati Barat, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara dan mengakhiri stasiun berjalan di stasiun Pasar Senen. Jika selama dalam perjalanan Anda membutuhkan bantuan, kritik ataupun saran, Anda dapat menghubungi saya di nomor telepon 0812 2033 9110. Sebagaimana yang tertera dalam papan yang terpasang di ujung depan ataupun belakang kereta Anda. Dan demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kita bersama dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, kami informasikan selama dalam perjalanan untuk tetap memakai masker secara baik dan benar. Kami himbau kepada seluruh penumpang kereta api Jayabaya untuk tetap memakai jaket ataupun baju dengan lengan panjang. Dan apabila Anda merasa kurang sehat, Anda dapat menghubungi petugas yang sedang berdinas. Mari bersama memutus rantai penyebaran virus COVID-19.
Kami informasikan pula demi kenyamanan bersama dalam perjalanan kali ini bebas dari segala jenis asap rokok. Bagi Anda yang kedapatan merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di bordes, akan kami turunkan pada kesempatan pertama. Kami informasikan kembali demi kenyamanan bersama dalam perjalanan kali ini bebas dari segala jenis asap rokok. Bagi Anda yang kedapatan merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di bordes, akan kami turunkan pada kesempatan pertama. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Nggak asik dong, padahal aku mau niruin kereta api Jayabaya telah sampai di stasiun. Kirain yang ngomong bakal cewek gitu, ternyata kondekturnya. Bagi penumpang dengan tujuan pemberhentian stasiun Surabaya Pasar Turi, harap segera mempersiapkan diri. Periksa kembali barang bawaan Anda dan tetap duduk di bangku Anda hingga kereta berhenti dengan sempurna. Thank you for using our services and see you on the next trip. Kayak gitu. Keren sih, kayak pramugari, mbak-mbak yang announcer gitu-gitu. Tapi enak loh, sepi. Oh mungkin dari kalian tuh kayak ada yang mikir ya, kan ini tuh nggak boleh mudik untuk memutus penyebaran COVID-19. Kenapa sih kamu mudik ya? Jadi gini, bukan menentang atau meremehkan ya. Satu, emang aku ada kerjaan. Ada 2 kerjaan. Terus yang kedua, ini belum belum tanggal 6 juga, jadi belum yang pelarangan bener-bener nggak boleh kan. Yang ketiga, aku negatif. Oke, mungkin banyak orang yang bakal ngomong kayak kami juga negatif tapi kami nggak bisa pulang kayak gitu. Karena aku ada alasan tadi kan, aku emang ada pekerjaan dan disitu tertera boleh melakukan perjalanan untuk keperluan pekerjaan, mengunjungi keluarga sakit. Terus ada beberapa sih yang diperbolehkan dan memang aku tidak melanggar. Terus di rumah itu cuman ada nenek sama mami yang emang lagi nggak enak badan juga. Jadi kalau mami harus bolak-balik ke dokter nganterin nenek itu tiap pagi, itu emang sulit karena kan kondisi mami juga lagi kurang fit juga. Jadi emang ya kayaknya aku harus pulang. Di Malang juga urusan udah selesai untuk bulan ini, lanjut job lagi bulan depan setelah lebaran. Kayaknya itu emang keputusan terbaik gitu loh. Dan memang aku nggak melanggar apapun, so nggak masalah. Tapi jangan sedih buat teman-teman yang tidak bisa mudik atau harus melakukan pekerjaan. Banyak dari teman-teman aku yang baru masuk kerja dan ternyata libur dari tempat kerjaannya itu libur dari tempat kerjaannya tuh kayak H-7, H- berapa lebaran. Jadi kan mereka nggak bisa mudik tuh. Ya intinya mau nggak mau kamu harus mengutamakan salah satu yang jadi prioritas kamu. Kalau kamu emang mau kerja dan pekerjaan itu tidak mengizinkan kamu pulang, ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak sendirian gitu loh. Kalau sekarang mau protes, orang-orang begini, aku nggak bisa, nggak apa-apa. Sekarang gini, yang mengalami kayak gini tuh udah bukan kita aja. Kalau kita pakai alasan gara-gara COVID jadi susah, itu tuh emang cuman kayak itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita hindarin atau beberapa orang aja yang mengalami, karena semua itu terdampak gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, bagaimana kamu manage diri aja biar tidak terlalu down dalam hal ini. Dan
kalaupun ada yang bilang mungkin kalian gak merasakan susahnya kami yang terdampak benar-benar sampai harus struggling, harus berjuang mati-matian mempertahankan hidup dan kondisi di tengah pandemi kayak gitu. No, nggak bisa bilang kayak gitu. Semua orang punya porsinya masing-masing gitu. Baik itu rezeki, baik itu cobaan, baik itu apa namanya, keberuntungan kayak gitu. Jadi gimana ya? Ada perasaan mungkin kayak nggak terima, itu pasti ada, atau iri, itu wajar. Tapi sebisa mungkin kita tuh nggak terlalu ke pressure sama itu gitu loh, nggak terlalu tertekan karena itu, karena emang itu suatu hal yang emang harus kita hadapin. Apalagi buat kayak angkatan aku, anak yang baru fresh graduate katakanlah, kita tuh baru keluar lulus kuliah gitu, mau cari kerja dipersulit dengan persaingan yang emang sekarang udah keren banget ya, dengan SDM yang super duper, ditambah banyaknya pemecatan atau PHK, pemberhentian kerja dari perusahaan-perusahaan terhadap tenaga kerja lama, yang akhirnya tenaga kerja lama ini membutuhkan lapangan pekerjaan baru. Akhirnya bersainglah sama fresh graduate ini, ditambah dengan orang-orang lain yang juga mencari pekerjaan di luar dua kategori tadi. Terus kayak gini, selain itu banyak kayak, karena kebanyakan kegiatan dilakukan di rumah, banyak orang juga yang mencoba mencari celah di situ gitu, kayak bekerja, kayak anak-anak sekolah itu jadi ikut kerja gitu-gitu. Itu bagus sih, cuman itu juga menekankan bahwa persaingan di dunia kerja itu jadi semakin tinggi juga. Untuk aku sendiri, aku memang belum pernah apply kerja sekalipun, bukan karena aku masih bisa mengandalkan orang tuaku atau apa, cuman karena memang aku berusaha melakukan pekerjaan yang sebisa mungkin tidak terikat jam kerja di suatu perusahaan, ataupun tidak terikat dengan orang yang membuatku tidak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Karena aku terbiasa melakukan banyak hal dalam sekali waktu, dalam artian kayak gini, misalnya aku punya pekerjaan sebagai makeup artist freelance, jadi juga masih belajar. Cuman menurutku itu juga salah satu pegangan aku ketika orang-orang bingung mencari kerja dan bingung mencari mata pencaharian, itu masih bisa nolong aku gitu, alhamdulillah. Terus selain itu aku mencoba hal lain yang masih bisa aku lakukan tanpa aku meninggalkan hal-hal kecil lainnya. Dalam artian kalau aku kerja di perusahaan, aku tidak bisa, dalam artian perusahaan yang could